Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji LPTK UIN Antasari Banjarmasin, perkenalkan, nama saya Siti Rohani, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah 1 Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Sebagai mahasiswa PPG PAI Daljak Batch 3 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 2504001132072. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 6 dengan materi dasar hukum halal dan haram. Semoga bermanfaat. Mari saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Selanjutnya, hari ini siapa yang kada hadir? Alif yang tidak hadir. Yang lainnya sudah lengkap? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek semangatnya dulu. Tepuk semangat. Selanjutnya, sebelum memulai materi pada hari ini, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian semua. Yang pertama, apa saja yang kalian makan setiap hari? Lagi? Ikan. Minuman apa minuman? Kopi. Selanjutnya, apakah kalian yakin makanan yang kalian konsumsi itu halal? Yakin. Kenapa jadi yakin? Karena ada logo halal. Betul, selain itu tidak mengandung babi. Yang kalian makan biasanya tadi apa tadi? Nasi. Otomatis kan nasi itu pasti halal karena berasal dari bumi, gandum, padi, tanaman-tanaman yang ada di bumi. Kemudian, apa yang kalian ketahui tentang halal dan haram? Halal apa halal? Halal adalah sesuatu makanan atau benda yang boleh digunakan atau dikonsumsi. Apalagi kalau haram? Haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Halal haram sesuatu yang tidak diperbolehkan. Apalagi? Ada yang tahu? Contoh yang halal seperti apa? Ayam, nasi, kentang. Pokoknya kalian makan tiap hari lah. Kalau makanannya yang haram, contohnya apa? Babi, apa lagi? Daging sapi, bangkai, apa lagi? Sebelum memulai materi, Ibu akan sampaikan dulu beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Dan keempat, menetapkan ketentuan halal dan haram di dalam kehidupan sehari-hari. Dalil mengenai halal dan haram ada di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Artinya Ibu minta bacakan Ansari. Bacakan artinya Ansari. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Membahas tentang anjuran untuk memakan makanan yang halal.
seperti yang berasal dari bumi. Kemudian, dalil berikutnya di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Silakan dengarkan audio berikut ini. Artinya, Ibu minta bacakan anugerah. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati karena jatuh, yang mati karena ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum mati. Dan diharamkan pula hewan yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Perbuatan-perbuatan itu adalah kan surah Al-Maidah ayat 3. Di dalam Quran surah Al-Maidah itu larangan untuk memakan makanan yang haram. Jadi kalau sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, itu sudah jelas keharamannya lah. Jangan berani mencoba-coba untuk memakan atau meminumnya. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, kita akan melakukan tanya jawab. Jadi ibu yang akan bertanya kepada kalian, kemudian kalian yang balik bertanya kepada ibu. Pertanyaan pertama, mengapa Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal? Jihan, kenapa Allah memerintahkan kita makan makanan yang halal? Karena Allah tahu baik buruknya untuk manusia. Jadi jawabannya adalah dari pertanyaan tadi, yang pertama, karena Allah menyayangi manusia dan ingin kita hidup sehat, bersih dan diberkahi. Yang kedua, makanan halal menjaga tubuh dan jiwa tetap suci dan sehat. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa akibatnya jika kita memakan makanan yang haram? Dia, apa akibatnya kira-kira? Doa tidak dikabulkan. Ibu akan ngasih kesempatan kalian lagi untuk bertanya. Bu, misalnya kita diberi makan makanan yang halal, tapi dibagi orang non-muslim, itu kayak apa? Misalnya kita memakan makanan yang halal, maka jawabannya adalah boleh selagi makanan tersebut tidak ada mengandung unsur haramnya. Oke, Ansari? Bu, misalnya kita sedang berjalan dan menemukan buah mangga, apa kita boleh memakannya? Misalnya Menemukan buah mangga di jalan. menemukan buah mangga di jalan, apa kita boleh memakannya? Oke, jawabannya tergantung. Kalau misalnya makanannya itu ditemukan di jalan umum, maka kalian yang menemukan buah tadi boleh untuk mengkonsumsinya. Tapi kalau misalnya menemukan buah tadi di muka rumah orang, maka tidak boleh kita konsumsi. Kalau mau juga kita ambil, tanyakan dulu sama pemilik rumahnya, bolehkah kita ambil. Kalau pemilik rumah, maka hukumnya menjadi boleh untuk kita makan. Pertanyaan berikutnya. Bu, makanan halal tapi hasil mencuri boleh dimakan. Nah, Makanan yang halal tapi hasil mencuri, apakah boleh dimakan? Jawabannya tidak boleh. Proses mendapatkannya haram. Dengan cara mencuri itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka makanan yang kalian dapatkan dari hasil mencuri, maka makanan tersebut menjadi haram. Ibu akan membagi kelompok untuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian tugasnya adalah mengidentifikasi makanan mana yang halal dan haram. Kemudian menulis alasannya ke LKPD. LKPD-nya nanti Ibu julung. Kemudian kalian jawablah. Jadi satu lembar itu berisi tentang produk-produk atau makanan atau minuman yang halal dan haram. Kalian tebak ini haramkah, halalkah? Kemudian satunya lagi untuk menulis jawaban kalian serta alasannya kenapa produk tersebut menjadi halal atau haram.
bisa memabukkan dan bahaya bagi tubuh. Kucing halal untuk dirawat, tetapi haram untuk dimakan karena termasuk hewan yang disayangi. Air mineral halal karena berasal dari sumber alam. Ular haram, beracun dan bertaring. Surah haram karena ada dalil yang mengharamkan, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Yang dihalalkan oleh Allah seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah. Seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya Bu. Tapi Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air yang dikumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samil. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya ketukar dengan yang busuk. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Bagaimana cara mengetahui bahwa produk tersebut halal? Melihat logonya. Betul, dengan cara melihat logonya. Apakah ada logo halal atau tidak? Nah, logonya seperti yang ada di depan. Kalau yang ini logo yang dulu, logo yang sekarang adalah logo yang berwarna ungu. Kesimpulannya, hanya makanan dan minuman yang halal yang boleh kita konsumsi. Apa yang Allah halalkan itu yang baik untuk kalian, tapi apa yang Allah haramkan itu berarti buruk untuk kalian. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Allah